Saudara, mari kita buka Alkitab kita baca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama Kejadian pasal 2 ayat 16-17, dan yang kedua Kejadian pasal 3 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian pasal 3 ayat 1-3, demikian bunyinya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Mari kita berdoa. Tuhan, terangkan firman-Mu ini dengan kami, sehingga dengan jelas kami dapat mengerti. Dan dengan demikian, kami boleh tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami untuk kami kerjakan bagi Tuhan. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Kejadian pasal 2 ayat 16-17 adalah kalimat yang diucapkan oleh Tuhan. Di Kejadian pasal 3 ayat 1 ada kalimat yang diucapkan oleh ular. Kemudian di Kejadian pasal 3 ayat 2-3 berisi kalimat yang diucapkan oleh Hawa. Dari ketiga kalimat tersebut ada perbedaan mencolok. Mari kita cermati. Ular berkata demikian, semua pohon dalam taman jangan kau makan buahnya, bukan? Kemudian Hawa berkata, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman. Kemudian Tuhan berkata, semua pohon bebas kamu makan buahnya, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara, kalimat yang diucapkan ular adalah kalimat dalam bentuk tanya. Dia berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Ular bertanya dalam rangka menguji Hawa, apakah Hawa benar-benar menangkap dan mengerti firman Tuhan dengan tepat. Hawa menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi awal kalimat jawaban Hawa sebenarnya serupa dengan apa yang Tuhan katakan. Semua buah dalam pohon taman ini boleh kau makan dengan bebas, kecuali. Tetapi kalimat selanjutnya yang dikatakan oleh Hawa berbeda dengan kalimat yang Tuhan sampaikan. Hawa berkata, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman jangan kamu makan. Sedangkan Tuhan berkata, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Saudara, ada perbedaan antara kalimat Hawa dengan kalimat Tuhan. Hawa mengatakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman jangan dimakan. Saudara tahu bahwa di tengah-tengah taman Eden itu ada dua pohon. Yang pertama pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sedangkan pohon kedua adalah pohon kehidupan. Yang Tuhan larang untuk mereka makan bukan kedua pohon dengan buahnya yang ada di tengah-tengah taman tersebut, tetapi yang Tuhan larang untuk mereka makan adalah buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hawa menangkap Tuhan melarang mereka memakan buah dari kedua pohon itu. Selain itu, Tuhan cukup berkata, "Jangan kamu makan." Tetapi Hawa berkata, "Jangan kau makan ataupun raba." Tuhan tidak berkata, "Jangan kamu raba." Tetapi Hawa berkata, "Jangan kau makan ataupun raba." Hawa telah menambahkan firman Tuhan
dengan kata ataupun raba. Terakhir Hawa berkata, nanti kamu mati. Sedangkan Tuhan berkata, pasti kamu mati. Saudara, ada perbedaan kualifikasi pada kata nanti dan pasti. Dengan mengucapkan kata nanti, Hawa sedang meremehkan konsekuensi pelanggaran. Saudara, kita pasti mengamini bahwa firman Tuhan sangat penting bagi kita. Kita dan dunia dihidupi dan dipelihara oleh firman. Bukan hanya itu, bahwa keberadaan kita dirancang oleh firman. Firman Tuhan menuntun dan mengarahkan kita untuk menjalani hidup yang benar, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus mendengar firman Tuhan. Namun kita bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengarkan. Saudara, sangat berbeda antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar hanya memakai telinga, tapi mendengarkan lebih dari sekedar memakai telinga. Mendengar harus juga memakai konsentrasi pikiran, memakai hati, memakai nurani, menggunakan segenap batin, sehingga apa yang namanya mendengarkan itu mencakup merenungkan, meresapi, menghayati apa yang didengarkan. Mendengarkan juga meliputi mencermati dan mempelajari sampai benar-benar mengerti. Saudara, ketika kita membandingkan perkataan Tuhan, perkataan ular, dan perkataan Hawa yang barusan kita pelajari, nampak sekali bahwa Hawa hanya mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mendengarkan. Kejatuhan serta ketersesatan Adam dan Hawa dimulai oleh tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Saudara, agar kita dapat tetap berada pada kebenaran Tuhan, maka kita tidak cukup hanya mendengar firman, tetapi kita harus mendengarkan firman. Bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan firman. Mari kita bersaat hening sejenak. Amin.